Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Solihah, NIM 01 dari kelas PAUD A semester 6 IAIN Kudus. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi desain ruang kelas indoor di TK Aisyah Bustanul Atfal 4. Nah, langsung saja. Yang pertama, prinsip umum setting kelas indoor di TK Aisyah Bustanul Atfal atau TK ABA. Prinsip penataan setting dalam ruang indoor anak usia dini merupakan salah satu faktor yang dapat membangun gambaran, perhatian, dan suasana pendidikan dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Untuk menata setting ruangan pembelajaran membutuhkan kemampuan, keterampilan, serta kepekaan mengenai kebutuhan anak usia dini dalam berbagai aspek perkembangan. Adapun prinsip penataan setting dalam ruang indoor di TK Aisyah Bustanul Atfal 4, yaitu yang pertama ada arah ruangan, yang kedua ukuran ruangan, yang ketiga atap dan langit-langit, yang keempat penataan dinding. Nah, yang pertama arah ruangan. Menurut Rita Mariana mengungkapkan bahwa ruangan kelas yang tampil menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara akan lebih nyaman dan terasa terang dengan cahaya yang masuk ke ruangan tersebut, serta udara segar yang membuat anak dapat bernafas lega dan bebas. Namun, kondisi berbeda ditunjukkan di TK Aisyah Bustanul Atfal 4. Arah ruangan ini sudah menghadap ke arah matahari. Akan tetapi, di halaman itu banyak pohon-pohon besar, dan sebagian atas itu ditutupi dengan karpet, sehingga ruangan tersebut secara tidak langsung tidak mendapat penerangan dari sinar matahari dan hanya penerangan sebuah lampu. Yang kedua, ukuran ruangan. Menurut Rita Mariana, ukuran 105 cm per anak dianggap cukup untuk anak usia 2-3 tahun. Sementara itu, bagi anak usia 4-6 tahun, ukuran 120-180 cm per anak itu mencukupi. Namun, ada pula pakar yang menganggap cukup ukuran 105 cm digunakan di TK. Sedangkan kondisi di TK Aisyah Bustanul Atfal 4 ini sudah memenuhi standar ruangan, yaitu dengan ukuran 8x8 cm untuk 24 siswa. Ukuran ruang tersebut sangat leluasa agar anak nyaman dan aktif dalam pembelajarannya. Yang ketiga ada atap dan langit-langit. Menurut Rita Mariana, ketinggian atap dianjurkan yaitu dengan ukuran 3 meter sampai 3,3 meter. Dengan tinggi langit 2,1 meter, terlalu rendah untuk sekolah yang diisi dengan orang dewasa, kecuali jika ruangan tersebut hanya untuk anak. Kondisi ini berbeda dengan TK Aisyah Bustanul Atfal. Atapnya sudah tinggi bagi anak dan tidak terlalu rendah. Langit-langitnya juga sudah menggunakan ternit, akan tetapi kurang menarik bagi anak sehingga anak menjadi bosan. Dari kondisi ini, sebagai guru harus merenovasi langit-langit kelas dengan diberi lukisan gambar yang warna-warni. Selain itu, bisa diberi dengan gantungan dan manik-manik lainnya. Yang keempat, penataan dinding. Menurut Rita Mariana, permukaan dinding dapat ditutupi dengan berbagai jenis bahan selain cat. Lapisan dinding dari bahan-bahan penyerapan yang halus dapat mengurangi dan menyerap bunyi. Lapisan dinding juga dapat dimanfaatkan untuk tempat memajang karya anak. Kondisi ini berbeda dengan TK Aisyah Bustanul Atfal yang penataan dindingnya kurang menarik pada anak, hanya ditempeli poster bergambar saja. Mungkin anak akan cepat bosan. Seharusnya kondisi penataan dinding di TK Aisyah Bustanul Atfal yaitu dengan diberi hasil karya anak sendiri, agar anak itu senang jika hasil karyanya dipajang untuk dilihatnya. B. Jenis ruangan setting kelas indoor di TK Aisyah Bustanul Atfal. Yang pertama, ruangan kelas. Menurut Dan Surya menyatakan bahwa kelas untuk anak TK perlu dirancang agar menyenangkan. Berbagai gambar dapat dipasang di dinding
Di kelas perlu disediakan tempat untuk memajang dan menyimpan hasil karya anak. Karya anak perlu dipajang biasanya untuk waktu 1 minggu. Hal ini memberikan kebanggaan pada anak akan berkarya. Kondisi di TK Aisyah Bustanul Atfal sudah nyaman karena tempatnya luas, sudah terdapat rak tas, rak alat permainan edukatif, meja dan kursi yang warna-warni, kartu bergambar, dan papan tulis yang sudah menggunakan spidol. Yang kedua, ada ruang perpustakaan. Menurut Mahsun Rifawuddin mengemukakan bahwa perpustakaan sebagai penyediaan jasa informasi harus fokus menekankan pada kepuasan pemustaka dengan memberikan segala keperluan dan kebutuhan anak. Anak dapat mulai belajar mencintai buku, terbiasa dengan buku, dan menggali pengetahuan melalui buku. Akan tetapi, kondisi di TK Aisyah Bustanul Atfal ini tidak terdapat ruang khusus perpustakaan bagi anak, yang dikarenakan kondisi sekolahan yang terlalu sempit dan tidak begitu luas. Yang ketiga, ada ruang tidur. Menurut Julie Artika, mengemukakan bahwa ruang yang bersifat aman, pribadi, yang mencerminkan karakter dan kepribadiannya. Tatanan ruang tidur yang baik harus memperhatikan segi estetika atau aspek keindahan seperti pemilihan warna dan coraknya. Kondisi ini berbeda di TK Aisyah Bustanul Atfal yang tidak terdapat ruang tidur, yang dikarenakan sekolahan ini tersebut tidak menerapkan sehari full atau full day school. Yang keempat, ada ruang makan. Menurut Lailatul Rahmah, ruangan makan tersebut mirip dengan kantin, dengan beberapa meja makan yang sesuai dengan usia anak. Namun, di ruangan tersebut tidak ada penjual layaknya kantin sekolah yang lain. Namun, kondisi ini berbeda dengan ruang makan di TK Aisyah Bustanul Atfal yang tidak mempunyai ruang khusus makan untuk anak-anak, akan tetapi hanya terdapat di dalam kelas. Namun, setiap selesai makan dan minum, anak diminta untuk selalu membersihkan mejanya agar ruang makan di dalam kelas selalu rapi dan bersih, serta tidak mengganggu proses belajarnya. Yang kelima, ada gudang. Menurut Rita Mariana, mengemukakan bahwa setiap TK atau PAUD diharapkan memiliki ruang khusus untuk menyimpan barang. Penataan gudang sangat diperlukan. Cara menyimpan dan mengorganisasikan barang yang rapi akan memudahkan orang untuk membereskan, menempatkan benda-benda yang dibutuhkannya. Namun, kondisi ini berbeda di TK Aisyah Bustanul Atfal. Gudang di TK tersebut bertempatan di pojok sekolah dan di dalamnya sangat berantakan atau tidak beraturan. Hal ini dapat mempersulit guru atau anak untuk pencarian barang yang ingin dilihat-lihat lagi. Dan seharusnya dibedakan antara catatan guru, media pembelajaran, atau barang-barang bekas yang sudah layak pakai. Hal tersebut dapat memudahkan guru dan anak dalam pencarian yang dibutuhkan kembali. Yang C, penataan ruangan dan perlengkapan setting kelas indoor di TK Aisyah Bustanul Atfal. Yang pertama, ukuran anak sebagai standar. Menurut Rita Mariana, mengemukakan bahwa perlengkapan dan materi sebaiknya memiliki ukuran lebar, panjang, dan tinggi yang tepat untuk ukuran anak. Ukuran anak di TK Aisyah Bustanul Atfal ini sudah standar untuk anak, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang kedua, pentingnya ruangan yang rapi. Menurut Rita Mariana, mengemukakan bahwa ruangan sebaiknya diatur dan tidak acak-acakan. Lingkungan yang tidak teratur akan mengakibatkan munculnya perilaku serupa pada anak. Kerapihan kelas memerlukan perhatian dan kepedulian yang lebih dari guru. Kondisi di TK Aisyah Bustanul Atfal sudah rapi dan nyaman. Setiap anak selesai bermain, anak bisa menempatkan atau mengembalikan barang yang sesuai dengan tempat aslinya. Yang ketiga, ada mempertimbangkan lalu lintas orang ketika merencanakan suatu ruangan kelas. Menurut Rita Mariana, mengemukakan bahwa sebaiknya guru menata koridor yang panjang dan mengurangi luas ruangan yang akan membuat anak berlari. Guru dapat membagi ruangan dengan menyimpan dan menempatkan media pemisah.
di TK Aisyah Bustanul Atfal sudah sesuai dengan teori di atas, yaitu TK tersebut sudah sesuai teori di atas. Yang membedakannya yaitu rak mainan balok, puzzle, dan lain-lain. Sedangkan mainan yang kotor seperti pasir dibedakan agar tidak mengotori mainan yang lainnya. Yang keempat, memisahkan ruangan yang ribut dengan ruangan yang sepi. Menurut Rita Mariana mengemukakan bahwa guru dapat memisahkan ruang yang dapat menimbulkan keributan dan suara yang bising dengan ruang yang membutuhkan konsentrasi dan ketenangan. Kondisi di TK Aisyah Bustanul Atfal sudah membedakan ruang untuk bermain musik dan ruang untuk belajar, karena ini dapat membuat anak merasa tenang dan berkonsentrasi dalam belajar. Yang kelima, kelas dan area luar harus bersih, rapi, dan menyenangkan. Menurut Rita Mariana mengemukakan bahwa suatu lingkungan fisik yang penuh dengan kesenangan, penuh warna, terang, dan fasilitas yang mudah dijangkau dikombinasikan dengan alat mainannya yang terpilih dengan tepat akan mendukung pembelajaran di TK. Di TK Aisyah Bustanul Atfal 4 ini menurut saya sudah rapi, bersih, dan menyenangkan. Gambar-gambar di tembok juga tidak terlalu banyak. Hal ini agar anak fokus belajar. Alat permainannya juga sudah mencukupi dalam membantu proses pembelajarannya. Yang keenam, penempatan barang yang membantu pengawasan. Menurut Rita Mariana, guru sebaiknya dapat melihat, mengawasi, dan menilai seluruh area kelas. Dalam penempatan lemari dan rak yang tinggi sebaiknya merapat atau berdekatan ke dinding. Kondisi di TK Aisyah Bustanul Atfal ini dalam penempatan rak dan lemari itu sudah sesuai dengan penempatan yang rapi, supaya anak tidak terganggu dalam pembelajaran di kelas. Rak tas berada di depan berdekatan dengan papan tulis. Yang ketujuh, cara penyimpanan barang dan perlengkapan belajar. Menurut Rita Mariana, tempat penyimpanan perlengkapan dan bahan yang bisa digunakan dalam pembelajaran sebagai contoh lem atau cat yang mudah mengeras harus segera dibersihkan dan disimpan jauh dari jangkauan anak. Kondisi di TK Aisyah Bustanul Atfal dalam penempatan dan penyimpanan barang sudah sesuai. Barang yang dibutuhkan sehari-hari seperti spidol, krayon, penggaris, pensil itu ditempatkan di meja depan. Selain itu, cat, lem, dan sebagainya itu disimpan guru di almari kantor. Yang kedelapan, memahami tujuan dan manfaat media yang diperlukan. Menurut Rita Mariana, guru perlu merenungkan dan mengevaluasi diri terhadap segala aktivitas yang dilakukan. Dalam menata perlengkapan belajar anak, hendaknya diperhatikan agar tidak ada tempat yang tersembunyi, karena ruang tersebut akan sangat sulit untuk diawasi. Kondisi di TK Aisyah Bustanul Atfal ini terdapat satu lemari besar di dalam kelas. Hal ini membuat anak tidak bisa menjangkaunya dan harus bantuan dengan guru. D. Suasana psikologis yang kondusif. Setting kelas indoor di TK Aisyah Bustanul Atfal. Yang pertama, kontrol lingkungan. Menurut Rita Mariana, kurangnya kontrol lingkungan yang memadai akan menyebabkan sejumlah permasalahan seperti mata lelah karena cahaya menyilaukan atau ketidaknyamanan karena kepanasan dan kedinginan. Nah, di kondisi di TK Aisyah Bustanul Atfal ini, setiap hari lingkungan terlalu terkontrol. Apabila anak dalam penggunaan lampu, keran, dan lainnya sudah sesuai kebutuhan dan jika diperlukan saja. Ketika tidak diperlukan, bisa dimatikan pada saat itu. Yang kedua, keamanan. Menurut Rita Mariana, keselamatan anak selalu menjadi prioritas utama. Guru harus bertanggung jawab untuk mengawasi bangunan, ruangan, dan keamanan tempat bermain, dan melatih anak untuk menggunakan bahan-bahan dan peralatan secara umum. Kondisi di TK Aisyah Bustanul Atfal, seorang guru selalu menjaga keamanan sekolah. Selain itu, guru harus bertanggung jawab serta selalu menjaga keselamatan bagi anak-anak agar tidak mengalami kecelakaan yang diinginkan. Selain itu, keamanan di TK tersebut, pintu gerbang sekolah selalu ditutup pada saat proses pembelajaran agar anak-anak tidak keluar dari sekolah. Yang ketiga, kenyamanan. Menurut Rita Mariana, guru harus bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak dapat menggunakan tempat untuk belajar bermain dan dengan mudah dan cukup nyaman. Aktivitas pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan dibutuhkan suhu udara yang nyaman, udara yang segar, dan penerangan yang mencukupi. Kondisi di TK Aisyah Bustanul Atfal ini sudah cukup nyaman dan menyenangkan.
serta penerangan di ruang kelas dilengkapi dengan beberapa lampu. Yang keempat, daya tarik. Menurut Rita Mariana, suatu lingkungan belajar yang menarik adalah lingkungan yang dapat menarik perasaan dan pemikiran anak serta mengacu rasa ingin tahu anak. Segala sesuatu yang ada di lingkungan tersebut, mulai dari bentuk pola, warna, tekstur, rancangan, pewangian, dan suara, memberikan dukungan dalam menciptakan rasa keindahan daya tarik lingkungan. Kondisi di TK Aisyah Bustanul Atfal ini sudah cukup menarik bagi anak usia dini karena pembelajarannya sudah sesuai dan menyenangkan. Bentuk kelasnya juga sudah sesuai ukuran anak dan kelas tersebut nyaman. Anak tidak merasa kegerahan karena di dalam kelas terdapat 2 kipas angin dan ventilasi yang terbuka setiap harinya. Yang kelima, menumbuhkan tanggung jawab dan rasa pemeliharaan. Menurut Rita Mariana, guru membantu kepedulian anak terhadap pelajaran dan lingkungan hidup mereka. Sebagai bagian dari tanggung jawab belajar, anak harus didukung untuk menyimpan barang-barang ke tempat asalnya. Kondisi di TK Aisyah Bustanul Atfal ini, setelah selesai pembelajaran, anak dibantu dengan guru untuk mengatur dan membersihkan ruang kelas agar terlihat bersih kembali untuk belajar keesokan harinya dengan suasana yang segar dan rapi. Selain itu, anak akan merasa nyaman dalam proses pembelajarannya. Yang keenam, pengaturan akustik. Menurut Rita Mariana, pengaturan akustik ini merupakan gangguan suara yang sangat penting karena anak sering mengeluarkan suara berisik. Gangguan suara akan mempengaruhi ketenangan konsentrasi suatu aktivitas yang terjadi pada anak. Kenyataan di TK Aisyah Bustanul Atfal ini dapat meredam suara dan memberikan sensori akustik yang lebih baik dengan adanya dinding permanen. Hal ini tentu saja tidak menjadi suatu permasalahan karena dari pihak guru Hal ini tentu saja tidak membuat permasalahan karena dari pihak guru lebih menginginkan kelas yang dapat meredam suara dan memberikan sensori akustik yang lebih agar proses pembelajarannya merasa nyaman dan tidak merasa keganggu dari suara kebisingan. Yang ketujuh, penerangan. Menurut Rita Mariana, penerangan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak yang beraktivitas di masing-masing area. Perlu ditambahkan beragam kontrol pencahayaan pada masing-masing ruangan. Pencahayaan di ruang kelas tidak perlu terlalu terang karena akan membuat kegiatan lainnya menjadi redup dan tidak menarik. Kondisi di TK Aisyah Bustanul Atfal ini sudah cukup terang, yang di dalam kelas terdapat lampu serta terdapat jendela untuk mendapatkan pantulan sinar matahari, agar proses belajarnya anak akan merasa terang dan nyaman. Yang kedelapan, suhu udara dan ventilasi. Menurut Rita Mariana, mengungkapkan bahwa ventilasi tergantung pada orientasi dan penempatan suatu bangunan. Letak ventilasi yang baik adalah pada daerah yang arah mata angin keluar dari bangunan. Lubang ventilasi harus berfungsi menukar udara secara cepat tanpa mempengaruhi suhu pada dinding. Kondisi suhu udara dan ventilasi di TK Aisyah Bustanul Atfal sudah baik. Di dalam kelas terdapat kipas angin agar anak merasa nyaman dan tidak gerah. Selain itu, terdapat jendela untuk penukaran udara dengan cepat dan untuk mengatur udara di luar agar bisa masuk ke dalam kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan hasil observasi desain ruang kelas indoor di TK Aisyah Bustanul Atfal 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.